Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Dari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam sehat, semangat selalu. Kembali kita akan belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 1 Juni tahun 2021. Bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Justinus Martir. Marilah kita berdoa untuk mengawali belajar ilmu sejati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber hikmat kebijaksanaan, dengan kebodohan salib Engkau telah mengajarkan kebijaksanaan Yesus Kristus Putramu kepada Santo Justinus Martir. Pada hari peringatannya hari ini kami mohon, berilah kami agar sanggup menolak segala yang dapat menjauhkan kami daripadamu. Berilah pula kami rahmat-Mu, agar selalu setia dalam iman dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 12 ayat 13 sampai dengan 17. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan kita, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan orang Farisi dan Herodian kepada Tuhan Yesus tentang bolehkah membayar pajak kepada kaisar adalah sebuah jebakan. Dan Tuhan Yesus mengerti itu, karena nanti kalau dijawab boleh, maka Tuhan Yesus dianggap mendukung penjajah. Sementara tidak, Tuhan Yesus bisa dianggap pemberontak dan dituduh melawan kaisar. Ini sebuah jebakan. Dan Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka yang bertanya bukan untuk sekedar menjawab pertanyaan itu, tetapi lebih dalam memahami kebenaran bahwa kalau di dalam dinar itu ada gambar dan tulisan kaisar, berarti itu hak kaisar. Jadi bukan soal membela penjajah, tetapi ya keping dinar itu hak kaisar, maka harus dikembalikan. Juga Tuhan Yesus menambahkan yang sejati, yakni hak Allah harus dikembalikan kepada Allah. Saudara-saudariku, marilah kita juga ketika memberikan jawab, memberikan alasan, memberikan pilihan-pilihan, jangan hanya berdasarkan kepentingan-kepentingan tertentu yang tampaknya baik namun hanya memihak salah satu, tetapi berdasarkan kepada kebenaran yang sejati yang diberikan Allah untuk keselamatan kita, sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita akan hal itu, sehingga kita tidak terjebak dalam perdebatan-perdebatan kosong, tetapi langsung memberikan jawaban yang sejati. Dan itu hanya bisa kita lakukan ketika kita dekat dengan sang kebenaran, yakni Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita mohon berkat Tuhan supaya kita boleh untuk dekat dengan sang kebenaran itu, sehingga kita tidak sering terjebak di dalam kepentingan-kepentingan yang hanya memihak salah satu ataupun kepentingan diri kita sendiri yang tidak langsung kepada yang sejati. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan pada segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk dekat dengan kebenaran, hidup di dalam kebenaran, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.